Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024 sesuai dengan posisinya masing-masing, karena memang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya memang negara ini melihat tidak mungkin pelaksanaan pemilu itu akan sukses diselenggarakan oleh penyelenggara sendiri. Tidak mungkin pemilu ini, hajat yang besar ini, itu mampu diemban oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini, baik itu pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu dalam hal teknis yaitu KPU. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, di samping memang menjalankan amanat undang-undang, memang Bawaslu merasa perlu mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama Bawaslu untuk menyongsong pemilu ini yang berkualitas nanti. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami sengaja menghadirkan, kami menganggap Bapak Ibu sekalian adalah representatif dari tokoh masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Ada yang ketua RT, ada yang ulama, ada yang ustadz, ada yang tokoh pemuda, tokoh adat, ada dari media, tokoh perempuan, dan lain sebagainya. Nah, harapan kami bukan ingin mengajari Bapak Ibu sekalian tentang pemilu di sini. Dan kami percaya dan kami yakin dalam hal pengalaman melihat pemilu ini seperti apa, dimungkinkan Bapak Ibu lebih berpengalaman, lebih paham tentang pemilu. Tetapi Bawaslu sekali lagi ingin mengajak bersama-sama untuk mengawal pemilu ini yang lebih berkualitas, lebih demokrasi. Oleh karena itu, peran dan kami mengharapkan sekali kontribusi dari Bapak Ibu sekalian sebagai tokoh yang ada di masyarakat. Dalam hal ini bukan berarti setelah pulang dari sini mendapatkan status hukum dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu, bukan. Tapi lebih kepada simbol memberikan nasihat kepada masyarakat kita, memberikan hikmah bagi warga kita bahwa pemilu ini harus dijaga, karena segala persoalan negara ini itu berawal dari pemilu. Ibarat sungai, pemilu ini adalah mata airnya, hulunya. Nah, harapan kita bersama-sama menjaga hulunya ini, air yang bersih ini, ya,
agar tetap bersih, ya, tidak tercemar sampai pada hilirnya nanti. Nah, inilah harapan kami Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membangun kebersamaan, ya, di pemilu ini, yang menjaga mata air ini tetap suci sampai ke hilirnya. Dan kalau diminum oleh masyarakat akan menjadi gizi, akan menjadi sehat kalau airnya tidak tercemar. Nah, sebaliknya, kalau pemilu ini tercemar, ada praktik-praktik tidak minum air yang sudah tercemar. Nah, inilah yang kami harapkan bersama Bapak Ibu yang ada di sini, menjaga, ya, mengawal pemilu ini sampai pada akhir selesainya tahapan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini proses tahapan pemilu itu sudah beberapa bulan berjalan, mulai dari pendaftaran partai politik, sekarang sudah pada proses rekapitulasi perbaikan verifikasi faktual calon peserta pemilu atau partai politik untuk tahun 2024. Nah, kemarin kami sangat senang, sangat gembira sekali karena memang ada beberapa warga masyarakat dengan kesadarannya, dengan kemauannya sendiri melihat apakah namanya disalahgunakan identitasnya atau tidak oleh calon peserta pemilu. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa warga kota tentunya melapor ke Bawaslu bahwa dia dengan kesadarannya itu bukan anggota partai politik tetapi terdaftar di sipol partai politik. Nah, tentu bagi warga masyarakat yang merasa tidak pernah mendaftar, tidak tahu mengenal identitasnya ada di sipol, itu ada mekanismenya, ada mekanisme penyelesaiannya. Nah, kami Bawaslu menerima laporan itu, ya, kemudian meneruskannya ke KPU Kota Bengkulu untuk ditindaklanjuti, ya, diklarifikasi warga bersangkutan, kemudian dipanggil pengurus partai politiknya, apakah benar seseorang ini adalah anggota partai politik atau bukan. Jadi ketemu nantinya kalau diklarifikasi. Itu konteksnya menguatkan proses dari verifikasi atau pendaftaran partai politik Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sangat respon sekali dari masyarakat yang melapor, baik ke Bawaslu atau langsung ke helpdesk KPU. Nah, sebenarnya yang punya kewenangan menindaklanjuti, misalkan Bapak Ibu terdaftar di silon, ya, di sipol, itu adalah KPU. Nah, kalaupun melapor ke Bawaslu, tetap kita tidak lanjuti dalam hal bisa diikuti sampai ke akhir acara. Dengan izin Bapak Ibu sekalian dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, acara ini resmi dibuka. Bila itu
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin dan yakin dan percaya bahwa banyak sekali pemikiran-pemikiran, pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Baik, itu tadi disampaikan dari panitia tadi bahwa sebenarnya selainnya pimpinan yang menghadiri dan tiba-tiba mereka beliau tidak enak badan sakit karena padat sekali jadwal beliau dan saya diwakilkan untuk menyampaikan pengantar untuk kita diskusi pada malam nanti yang akan diisi oleh Pipit, Presidium Pipit yang sangat luar biasa sekali pastinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit kami sampaikan bahwa azas penyelenggaraan pemilu itu lumber jurdil ya. Lumber jurdil saya pikir kita sudah tahu semua dan dilaksanakan 5 tahun sekali. Untuk tahun 2024 nanti karena kenapa banyak sekali dari misal kami turun ke lapangan, pemilihnya masih lama Bu. Ngapa? Karena tahapan sekarang itu ada verifikasi faktual, mungkin ada Bapak Ibu RT RW yang didatangi oleh pihak Bawaslu ataupun KPU. Terus ada data-data pemilih, ngapa malah didata? Padahal sudah masih 1 tahun lebih lagi. Itulah tahapan yang sangat berjalan mulai dari 2022 sampai dengan 2024 nanti. 2024 kita itu memilih pertama presiden di tanggal 14 Februari, presiden, DPD, DPR provinsi, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, se-Indonesia serentak. Kemudian nanti di bulan November 2024 itu tanggal 27 itu pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, se-Indonesia juga kita serentak. Itu agenda besar negara kita dalam rangka pemilihan umum. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya mengenalkan lembaga Bawaslu. Lembaga Bawaslu di Bawaslu RI ada 5 orang, Bawaslu provinsi 5 orang, kabupaten kota masuk kota Bengkulu ada 3 ada 5. Ini kenapa ada 3 ada 5? Ini berdasarkan jumlah penduduk, jumlah wilayah, luas wilayah. Kemudian ada pengawas ad hoc kita kemarin di tanggal 27 Oktober itu baru melantik 27 3 kali 9 per kecamatan itu pengawas pemilu tingkat kecamatan. Beda Pak dengan PPK. Beda Pak. PPK itu dia turunannya KPU. Ya, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS. Nah, kalau di lembaga pengawasnya, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, kabupaten kota, Panwaslu tingkat kecamatan, pengawas kelurahan, 1 per kelurahan, dan pengawas TPS 1 per TPS. Itu jajarannya. KPU dan Bawaslu itu adalah penyelenggara pemilu, termasuk nanti di KPP. Kalau KPU itu pelaksana teknis. Nah, bagian yang pengawas itu mengawasi dari tahapan yang ada. Tentu bersama Bapak Ibu sekalian untuk mengawasi. Karena tidak cukup nih kalau dikalkulasi ya. Kalkulasinya dengan jumlah wilayah kota Bengkulu 9 kecamatan, 67 kelurahan dengan ratusan ribu dari penduduk kota Bengkulu. Itu pengalaman dari lembaga Bawaslu. Baik, apa sih tujuan pengawasan partisipatif? Tujuan pengawasan partisipatif tentu menjadikan pemilu berintegritas, mencegah terjadinya konflik, kemudian meningkatkan partisipasi publik, kualitas demokrasi, karakter dan kesadaran politik. Ada 5 poin penting. Kenapa pentingnya kami mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif, dan ini juga sebagai amanah Undang-Undang 7 tahun 2017. Lembaga pengawas dituntut diamanahkan untuk meningkatkan partisipasi. Kalau KPU itu dituntut untuk meningkatkan partisipasi menggunakan hak pilih. Ya, makanya sosialisasi Bawaslu, ayo datang ke masuk ke dalam data pemilih, gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Kalau Bawaslu, ayo awal
selanjutnya. Oke, ini alasan kenapa kita semua harus terlibat. Sebenarnya banyak sih, cuman kami memastikan ada 5 poin yang menjadi menjadi poin untuk kita berdiskusi. Kedaulatan rakyat, melindungi hak pilih politik, memastikan penunjukan pemilu yang bersih, transparan, tentunya berintegritas, mendorong penunjukan sebagai instrumen, mendorong munculnya kepemimpinan. Itu yang paling penting. Saya pikir kita mendapatkan Bung Guli ini kota yang maju. Sudah pasti tentu kita membutuhkan pemimpin yang berkualitas. Kalau pemimpin berkualitas tentu kita membutuhkan prosesnya yang berkualitas juga, sehingga memang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang tentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Baik, lanjut. Oke, bagaimana sih bentuk Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi nih? Apakah memang harus didaftarkan sebagai pengawas? Atau bisa sebagai masyarakat awam, masyarakat umum lainnya? Pertama itu kenapa kami pertama bentuk politik adalah menolak money politik. Money politik ini bahasa keren ya. Tidak terima amplop, serangan pacar, serangan Tuhan, dan serangan apapun namanya. Banyak kamus apa ya? Saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum ya. Ini adalah bisa dikatakan strategi lah, strategi dari partai politik. Nah, kami mengharap terutama Bapak Ibu yang hadir dan keluarga terdekatnya tidak menerima ini. Itu adalah salah satu bentuk kita berpartisipasi. Kemudian ketika ada yang melakukan money politik, memberi uang dan sebagainya, menjanjikan materi lainnya untuk memilih orang, kalau Bapak Ibu mengalami itu dan mengetahui itu, tolong sampaikan kepada pengawas terdekat. Di 9 kecamatan itu sudah ada sekretariat pengawas kecamatan, sudah ada dan sudah berdiri. Ketika ada dugaan pelanggaran, mulai dari hari ini bisa menyampaikan informasi awal. Jadi laporan dari Bapak Ibu sekalian bisa menjadi informasi awal bagi kami. Kalau tidak di tingkat kecamatan, datang ke kantor Bawaslu di Jalan Bayangkara nomor 40 di lampu merah Hibrida. Kalau dari Hibrida itu sebelum M-, di situ kantor Bawaslu. Boleh sampaikan ke kami. Kemudian melakukan kajian pengamatan terhadap proses penyelenggaraan pemilu, kemudian untuk mengawasi kampanye dan memantau. Nah, sedikit informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki organisasi berbadan hukum boleh mendaftar sebagai pemantau pemilu. Apa sih tugas pemantau pemilu? Memantau proses tahapan pemilu. Tahapan yang sedang berjalan seperti pemukiran data dan data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi itu Bapak pantau. Nanti itu bisa datanya di Bawaslu Kota Bengkulu. Untuk syarat-syaratnya lebih rincinya boleh mengunjungi website kami Bawaslu Bengkulu bawaslu.go.id. Nanti muncul di sana syarat-syaratnya. Oke? Itu bentuk partisipasi, salah satu bentuk partisipasi. Oke, lanjut. Baik, salah satu bentuk partisipasi tadi kami ulangi bisa menjadi pemantau. Syaratnya yang paling utama itu tidak berafiliasi dengan partai politik. Itu sudah pasti. Kalau jadi pemantau dia partai politik, dia kan main 2 kaki ya. Kalau bahasa sekarang main 2 kaki ya. Jadi tidak menjadi anggota partai politik dan berbadan hukum dan mempunyai sumber dana yang jelas. Gitu. Oke? Apa jadinya kalau tidak ada pengawasan? Tentu hilangnya hak pilih, politik uang, timbulan gugatan hasil pemilihan atau pemilu di MK. Mungkin Bapak Ibu sering melihat kalau udah pemilihan itu banyak sekali yang mungkin demo di KPU, di MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk sengketa atau gugatan hasil pemilihan ini adanya di MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi dia perolehan suara karena satu suara mungkin penting bagi peserta pemilu maupun calon.
karena itu menentukan menang apa tidak calon nomor gitu. Kemudian pemungutan suara ulang, salah satu yang menjabarkan pemungutan suara ulang ini adalah ada yang dari Rawamangun Permai, ada dari Muara salah satunya itu kita pernah makan di pemilu 2019. PS17. Di sana ada yang menggunakan hak pilih, menggunakan KTP elektronik di luar kota Bengkulu. Lebih dari satu. Itu salah satu Pelanggaran. salah satu yang mengakibat terjadinya PSU, pemungutan suara ulang. Jadi ada, kalau di UNIP itu kan banyak mahasiswa dari luar. Itu kemarin dia dari Medan, KTP-nya KTP Medan, sudah pilih di TPS. Kalau dia bisa memilih presiden, harus pindah memilih dulu A5 baru bisa memilih. Dia itu pakai KTP, mungkin kurang cermat juga sih dari KPPS-nya, maka dia sudah memasukkan ke kotak suara, padahal dia itu dari Medan. Karena di Medan kan kita ada DPR nih, DPR kota, DPR provinsi, dan dia dapat surat-suara itu. Maka itu salah satu yang mengakibatkan terjadinya PSU. Maka di TPS 15 kalau salah, TPS 15 Rawamangun Permai diadakan penghitungan suara ulang karena terjadi di luar KTP Kota Bengkulu lebih dari satu orang. Kemudian ya, kalau pendukung calon ada konflik 2019 panas ya Bapak Ibu. Kalau di media itu ada cover dan cebol ada apalah itu, ya itulah kalau misalnya kita tidak mengawasi proses-proses dari tahapan pemilu, terjadi konflik, kemudian ya manipulasi tidak tentu, manipulasi bisa jadi dikondisikan dari PPS, dari PPK dan sebagainya. Mungkin juga pengawasnya juga kalau masuk angin. Ya kami harap kalau memang ketemu dari Bapak Ibu sekalian, laporkan kepada kami. Dan tentu Bawaslu mempunyai komitmen untuk menindak tegas bagi pengawas-pengawas yang dalam tanda kutip itu bermain lah. Kami mohon kepada Bapak Ibu jika ada, sampaikan ke kami. Itu urgennya sebuah pengawasan yang harus kita lakukan. Kecil ya. Kaitan pengawasan, mohon maaf mungkin ini terlalu kecil. Pendaftaran tahapan ini dibentuk atau dibuat oleh KPU RI. Ini sebagai pedoman kami sebagai kalender pengawasan juga. Yang sedang berjalan itu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Tentu partai politik yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dari peraturannya. Kalau sekarang ada, kita belum ditentukan oleh KPU. Hari ini di tingkat kota